Pemirsa, laporan Umi Pipik dan selebgram Marisha Icha terkait kasus dugaan pornografi di media sosial oleh Oklin-Via hingga hari ini masih bergulir. Baik Umi Pipik dan Marisha Icha sebagai pelapor dan Oklin sebagai terlapor pada 20 Oktober 2023 lalu sudah menjalani pemeriksaan termasuk pemeran pria inisial RF, diketahui juga sudah diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Terkait perkembangan kasus, pihak Umi Pipik yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Raudah Maria, mengurai rasa syukur lantaran laporan yang dilayangkan ke polisi diproses cukup cepat. Umi Pipik sendiri diketahui tidak hadir ke Mabes Polri lantaran ada pekerjaan yang tak bisa ditinggal. Umi Pipik kan masih ada kegiatan dakwah ya, jadi kami selaku kuasa hukum membagi tugas aja untuk tetap memonitor dalam perkembangan kasus ini. Nah, setelah laporan kami diterima kemarin, alhamdulillah sudah ada perkembangan kasus. Saya akan memberikan informasi beberapa perkembangan di mana sudah ada pemeriksaan dalam proses penyidikan. Pada tanggal 18 September 2023 kemarin, Umi Pipik sudah memberikan keterangannya kepada penyidik. Dilanjutkan 2 orang saksi pelapor, yaitu Mbak Marisha Icha dan juga Mbak Lulu, yang juga sudah kooperatif untuk datang dan memberikan keterangannya ke penyidik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak Bareskrim yang bertindak dengan cepat terkait dengan terlapor. Oklin-Via sudah dipanggil dan diperiksa pada tanggal 20 Oktober 2023 kemarin hari Jumat, dan infonya pemeran pria atas inisial RF juga hari ini akan diperiksa, seperti itu. Harapannya setelah proses pemeriksaan ini rampung, cepat digelar perkara, ya kan? Terus naik sidik dan ditetapkan tersangka, penetapan tersangka, sehingga jelas status hukum dari saudari terlapor OF ini. Terkait kasus yang dilaporkan melalui kuasa hukumnya, diketahui hingga hari ini Umi Pipik belum ada keinginan untuk berdamai dengan Oklin-Via. Sebelumnya, Umi Pipik sempat mengurai laporannya terhadap selebgram tersebut bertujuan untuk membuat efek jera. Pihak Umi Pipik merasa geram lantaran konten Oklin dianggap sangat menyesatkan. Lantas benarkah pihak Umi Pipik juga tak mempertimbangkan menempuh jalur restoratif justice? Kalau RJ kemungkinan sampai hari ini tidak ada, kita ikutin proses hukum yang sedang berjalan aja. Iya, tentunya ada efek jera ya, di mana penyebaran konten pornografi ini kan membuat gaduh beberapa masyarakat muslim ya khususnya. Jadi memang Umi Pipik selaku kuasa dari jamaahnya dan beberapa umat muslim ya juga berharap kasus ini cepat selesai. Siapa saya? Allah aja maha memaafkan, masa saya enggak. Maksudnya di sini kan saya kan enggak membenci beliaunya, enggak, tetapi meresahkan apa yang beliau lakukan aja. Makanya kita melapor supaya apa? Supaya ada panggilan gitu kan. Kalau dengan panggilan begini kan akhirnya beliau sadar, beliau mikir kan gitu. Tapi kalau nggak ada yang melapor kan akhirnya nanti ya seperti itu lagi. Diketahui dalam proses pemeriksaan sendiri, sudah ada 4 ahli yang memberikan keterangan, diantaranya ada ahli agama, ahli pornografi, ahli ITE, dan ahli pidana. Namun benarkah tersiar kabar bahwa Umi Pipik justru diserang oleh para penggemar Oklin? Alhamdulillah belum ada sih sampai sekarang. Pun juga dari pihak MUI kemarin kan kabarnya ada rumor-rumor dijadikan duta MUI ya. Tapi kan sudah dibantah oleh Ketua MUI bidang fatwa, tidak ada rekomendasi seperti itu. Dalam prosesnya sudah ada 4 ahli yang memberikan keterangan. Ada ahli agama, ahli pornografi, ahli ITE, dan juga ahli pidana. Jadi juga sudah ada 4 saksi ahli yang diperiksa ya. Ya, tak hanya Umi Pipik, selebgram Marisha Icha juga tak mau mencabut laporan meskipun Oklin sudah meminta maaf atas konten makan es krimnya yang viral. Marisha pun sepakat bersama Umi Pipik memaafkan, namun ingin proses hukum bisa terus berjalan. Namanya mau bikin konten ya gitu. Jadi ya seh-seh aja, silahkan aja bikin konten, tapi tolonglah bikin kontennya untuk semuanya, bukan hanya untuk saudara O aja, tetapi untuk semuanya gitu. Tolonglah, kita ini kan hidup
nggak cuma mentingin diri kita aja, tetapi banyak anak-anak yang di usia yang belum sepantasnya melihat konten yang tidak baik gitu kan. Nah, kita harus jaga gitu, karena mereka kan nanti akan memimpin negeri ini gitu. Harapan kita dengan membuat laporan ini tidak merusak moral bangsa. Kedua, tidak terjadi hal ini lagi, karena khawatirnya kalau tidak ditindaklanjuti dengan kami, namun siapa lagi? Takutnya akan bermunculan hal-hal yang seperti ini lagi. Khawatirnya, oh boleh ya bikin video kayak gini, oh tidak dilaporkan ya, oh tidak menjadi masalah ya, sehingga nanti anak-anak bangsa kita mengikuti hal-hal seperti ini. Itu yang sangat dikhawatirkan. Takutnya menjadi role model. Diketahui memang semenjak video Oklin viral dan dilaporkan, Oklin sendiri sudah terlihat jarang muncul dan eksis lagi di media sosial. Alhamdulillah dari pihak Bareskrim sangat cepat sekali untuk memanggil ya. Dari sekian banyaknya laporan, harapan kita ya segera digelar, naik sidik, dan unsurnya masuk. Sementara itu, Marisha juga kembali disorot publik pasca seterunya Medina Zain dari balik penjara belum lama ini mengirimkan surat kepada Marisha Icha. Surat dari Medina tersebut diunggah Marisha di akun Instagram pribadinya. Marisha mengurai surat tersebut merupakan surat cinta yang kesekian kalinya ia dapat dari Medina. Dalam suratnya, Medina menyampaikan permohonan maaf kepada Marisha. Di surat tersebut juga terlihat Medina tengah merenungkan kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan dan menyatakan telah belajar banyak dari kesalahannya. Dalam suratnya, Medina menulis, "Kak, aku minta maaf ya Kak atas semua kesalahan aku. I've been reflecting and learn a lot of things from my mistakes." Tapi ini berarti beneran surat ketiga Pak? Surat ketiga. Pertama keduanya gimana Kak? Surat pertama itu dititipkan ke suaminya. Surat kedua itu dia titipkan ke lawyernya. Surat ketiga saya nggak tahu kemarin tiba-tiba ada yang mau WhatsApp saya. Meminta maaf sih, cuma menurut saya kita kan tahu ya, maksudnya orang yang dari hati seperti apa, yang benar-benar kayak meminta maaf gitu. Kalau ini kayak isinya ya gitu, hampir-hampir bercandaan semua. Ya makasih ya, kayak kata-kata biasa aja. Makasih aku dengan begini aku setelah berubah, aku nggak nakal lagi kok gitu. Jadi kayak nggak ada keseriusan. Dengan cara aku memposting, saya membaca semua komentar-komentar. Harus apa sih? Oh iya, kadang-kadang komentar netizen tuh banyak banget yang pinter gitu. Kadang-kadang di luar logika aku yang, oh iya juga ya. Kadang-kadang cara pikir mereka bagus juga gitu. Jadi makanya di situ aku membuat pertanyaan, harus apa ya kira-kira. Dan di situ juga saya memberi pelajaran kepada teman-teman pengguna sosial media bahwa dengan adanya sebab seperti ini akan menjadikan akibat seperti ini gitu loh. Jadi sebab akibat gitu. Jadi ada pelajaran yang bisa dilihat sama teman-teman sosial media aku. Ya, memang salah satu pengakuan yang cukup mencolok dalam surat Medina adalah kesadaran Medina terkait ambisinya yang terlalu berlebihan. Bahkan dalam suratnya, Medina juga berani mengumbar janji bahwa dirinya tidak akan melakukan hal nakal lagi. Lantas benarkah lantaran janji sesaat tersebut, Marisha justru merasa permintaan maaf Medina terkesan tidak serius alias bercanda? Tapi dengan kata-kata di dalam rasanya seperti kayak bercanda gitu ya. Kayak aku udah gak nakal lagi kok gitu. Jadi kayak, kayaknya kasus kita yang kemarin kayaknya bukan kasus bercanda gitu. Sebegitu sombong, menjatuhkan keluargaku dan anak-anakku. Terus kayak kata-kata di situ seolah-olah kayak bercanda. Aku udah gak nakal lagi kok. Dalam suratnya, Medina juga sempat menyampaikan keinginannya untuk minta dijenguk oleh Marisha. Medina menuliskan, "Kak Ica, kapan ada waktu luang? Aku pingin banget ditengokin Kak Ica kesini. Mudah-mudahan Kak Ica berkenan ya. Aku seneng banget kalau kakak bisa datang." Lantas benarkah permintaan tersebut seakan menunjukkan bahwa Medina merindukan pertemuan damai dengan Marisha? Akankah Marisha mendatangi dan menjenguk Medina di penjara? Ada kemungkinan ada. Minta dijenguk. Kemarin Kak Fitri juga sempat bilang, ayo kita jenguk gitu.
Cuma setelah didiskusikan dan saya pikir ya karena ada laporan polisi yang selanjutnya, pasti dia ada mau bahas atau mengiming-iming yang mungkin sehingga saya tidak melanjutkan laporan polisi yang selanjutnya gitu. Makanya dia nggak bisa keluar, otomatis ya dia bagaimana cara menempuh untuk bertemu dengan saya. Ketemu insya Allah nanti. Kemarin Kak Fitri yang nasehatin, udah sayang ayo kita datang ke sana gitu. Kak Fitri temenin gitu. Iya Kak, tapi kalau untuk cabut kayak enggak ya Kak gitu. Iya sih, tadi aku kasihan, ternyata dia itu ngirim surat gara-gara mau ada laporan yang kamu mau naikin lagi. Aku nggak jadi kasihan deh, kata Kak Fitri. Ternyata kayak kalau nggak ada serta-mertanya kan, oh ya memang dia minta maaf gitu kan. Ya kalau misalkan memang ada sesuatu yang aku ceritakan seperti itu, kata Kak Fitri, oh iya sih, kayaknya seperti itu. Update kasus Medina Zain terhadap laporan polisi yang Marissa Icha buat, klien saya buat, yaitu kaitan tentang laporan palsu yang dibuat oleh MZ waktu itu terhadap perbuatan yang mana Icha dituduh melakukan penganiayaan. Sampai akhirnya dia buat laporan polisi di Polres Jakarta Selatan. Dan ternyata laporan polisi tersebut dihentikan, ya kan, karena CCTV menyatakan tidak ada sentuhan antara Icha dan MZ. Dan saat ini kasusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka MZ. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, berkas perkara sudah dikirim, bahkan ada P19 yang tidak begitu banyak. Saya sudah memberikan keterangan juga sebagai saksi karena pada saat itu juga saya sebagai saksi karena saya yang mendampingi Icha. Dan Icha juga sudah kasih keterangan, yang mudah-mudahan perkara ini P21 dan bisa lagi lanjut untuk disidangkan lagi untuk perkara berikutnya. Ya, memang sebagai manusia, meski sudah pernah diperlakukan tak baik oleh Medina, bahkan berujung Medina di penjara, Marissa mengurai dirinya sudah memaafkan Medina. Namun terkait kasus hukum, dengan tegas Marissa ingin kasus dan proses hukumnya tetap berjalan sesuai dengan aturan. Marissa berharap hal tersebut bisa membuat Medina jera dan berubah menjadi pribadi yang baik. Ya sebagai manusia yang diajarkan oleh Tuhan kita kan kita harus memaafkan. Tentunya saya sudah memaafkan dalam hati saya, cuma kan proses hukum harus berjalan dan di sini kan kita selaku public figure, yang dimana juga dia public figure, yang kalau case ini tidak diedukasi ya sama masyarakat bahwa kayak oh ya udah berbuat jahat, berbuat seenaknya, terus pencemaran nama baik, tinggal baik-baikin aja, setelah itu juga laporannya cabut. Nah jadi kan nanti akan ada khawatirnya seseorang seperti Medina lainnya gitu. Untuk diketahui, Medina telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di dalam penjara atas kasus pengancaman dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Marissa. Tak hanya itu, Medina juga harus menanggung perbuatannya divonis 2 tahun penjara terkait kasus penipuan tas branded KW yang dilaporkan Uci Flaudea. Sebenarnya gini ya, aku kan sebelum kita bermasalah sama orang, kita kan juga mengukur cost and benefit, baik buruknya seseorang ini, banyak baiknya atau banyak buruknya. Kira-kira kalau dimasukin baik nggak buat dia gitu loh. Jadi kalau misalkan contoh ini orang banyak baiknya, tiba-tiba buat satu kesalahan, ya mungkin akan kita pikir karena kalau ini kan kesalahannya banyak banget. Bahkan pada saat aku alhamdulillah jalan Tuhan melalui aku bisa masuk laporan-laporan polisi yang lain kan banyak banget ya orang dirugikan, tapi ya laporannya begitu-begitu aja. Terus akhirnya mereka tuh kayak sangat-sangat settings banget sama aku gitu. Saya menganggap bukan kecewa, tapi Icha ingin masalah ini jadi lebih jelas, lebih terang. Jadi kaitan Icha dulu dibilang melakukan penganiayaan itu jelas terbantahkan dengan adanya laporan polisi yang kaitan laporan palsu bahwa penganiayaan yang dilakukan Icha itu nggak benar. Bukan kembali lagi bukan karena aku tidak memaafkan, bukan kecewa aku terlalu besar, tapi di sini saya sudah termasuk menjadi public figure, begitupun dia. Apabila ini tidak dilanjutkan atau tidak ada orang sudah berbuat seperti ini, oh ternyata dimaafkan, itu kan gak bagus gitu. Ya, jadi orang-orang yang melihatnya, oh ya udah, tidak ada ketertakutan untuk orang-orang yang ingin melakukan hal yang sama seperti Medina gitu. Jadi lebih ke situ sih.